Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pumadari dengan NIM 19043097. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan minggu ke-7, Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, pada buku Kelly, pertanyaannya, diskusikan berbagai metode pembayaran online di B2C, metode mana yang disukai dan mengapa? Jawabannya adalah B2C atau Business to Consumer adalah perusahaan yang menjual barang dan jasa mereka secara langsung kepada pelanggan. Selain itu, bisnis B2C sering melibatkan e-commerce atau pertukaran produk dan layanan melalui internet. Salah satu komponen penting dalam proses jual beli secara online adalah proses pembayaran elektronik atau e-payment. Model pembayaran tersebut yaitu ATM POL, iCash, pulsa e-payment, dan mobile banking. Metode pembayaran online yang paling sering digunakan adalah transfer bank, yaitu melalui mobile banking. Transfer via ATM atau mobile banking cenderung aman karena kita hanya tinggal memasukkan PIN saja, mudah untuk digunakan, dan sudah terintegrasi dengan e-commerce sehingga banyak orang lebih memilih transfer bank. Saya menyukai metode ini karena paling familiar dan dikenal oleh banyak orang dari berbagai kalangan di tanah air. Pertanyaan yang kedua, diskusikan batasan utama e-commerce. Mana dari batasan ini yang paling mudah hilang? Mengapa? Jawabannya, e-commerce memiliki sejumlah keterbatasan yang membatasi perkembangan dan penerimaannya di dunia bisnis. Dari sudut pandang teknis, salah satu keterbatasannya adalah tidak ada standar keamanan yang diterima secara universal. Selain itu, banyak negara kurang berkembang memiliki bandwidth yang tidak mencukupi. Peningkatan bandwidth melalui inisiatif internet baru akan menghapus banyak ketegangan saat ini pada jaringan dari aplikasi multimedia IC. Penggunaan ATM sebagai berarsitektur lingkungan bandwidth tinggi yang baru akan memberikan peningkatan yang diperlukan dalam waktu respon internet. Akses internet akan menjadi lebih umum karena penyedia layanan dikonsolidasikan dan biaya berkurang. Keterbatasan non-teknis termasuk masalah hukum yang belum terselesaikan. Banyak pembeli tidak mau beralih dari toko on-site atau on-ground ke toko online dan kurang percaya dengan keamanan internet. Banyak penjual dan pembeli menunggu EC stabil sebelum melakukan transaksi elektronik. Seiring dengan peningkatan pengalaman dan peningkatan teknologi, rasio manfaat atau biaya CE akan meningkat, yang mengarah ke tingkat adopsi CE yang bahkan lebih tinggi. Kasus hukum yang efektif untuk menangani masalah hukum yang berbeda kemungkinan akan meningkat karena lebih banyak kasus yang didengar dan sekolah hukum merancang program khusus untuk EC. Ketiga, diskusikan alasan memiliki beberapa model bisnis EC. Jawabannya adalah ada banyak model bisnis EC karena ada banyak cara untuk menghasilkan pendapatan melalui e-commerce. Selain itu, karena bisnis ini kini telah mendunia, kita bekerja sama dengan orang lain di seluruh dunia. Yang kedua, pada buku Balzan, pertanyaannya, apa perbedaan antara teknologi berkelanjutan dan teknologi yang mengganggu? Jawabannya, teknologi yang mengganggu adalah cara kerja yang baru. Mereka membuka pasar baru dan menghancurkan pasar lama. Sedangkan teknologi berkelanjutan menciptakan produk yang lebih baik yang ingin dibeli pelanggan. Mereka memberi kita produk yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah di pasar yang sudah mapan. Yang kedua, apa perbedaan antara
e-business dan e-commerce. E-commerce adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa secara online, sedangkan e-business mencakup perdagangan elektronik dan semua aktivitas yang berhubungan dengan transaksi komersial di internet. Ketiga, apa manfaat dan tantangan yang terkait dengan e-business? Manfaat e-business yaitu memperluas jangkauan global, membuka pasar baru, mengurangi biaya, meningkatkan operasi, dan meningkatkan efektivitas. Sedangkan tantangan e-business yaitu mengidentifikasi segmen pasar yang terbatas, mengelola kepercayaan konsumen, memastikan perlindungan konsumen, dan mematuhi perpajakan. Sekian dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.